Halo saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini saya ingin kita memikirkan bersama-sama satu tema, the wages of deceit. Ya, upah dari tipu daya. Barangkali Anda pernah mendengar kisah tentang Ananias dan Safira. Mereka adalah sepasang suami istri. Mereka ingin seperti orang-orang lain menjual sebidang tanah mereka, lalu membawa hasil penjualan tanah mereka dan dipersembahkan kepada para rasul. Namun suami istri ini bersekongkol, bersepakat tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan, melainkan menahan sebagian dari penjualan itu. Dan ketika Ananias pergi dan menyerahkan hasil penjualan tanah yang sebagian sudah ditahan itu kepada Rasul Petrus, maka Rasul bertanya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Tanah itu sebelum kamu jual milikmu, setelah kamu jual hasilnya di dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika Ananias mendengar hal itu, kitab suci mengatakan dia seketika itu juga rebah ke tanah dan putuslah nyawanya. Lalu 3 jam kemudian istrinya Safira yang tidak tahu apa-apa datang menghadap kepada Rasul Petrus. Dan Rasul bertanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab Safira, betul sekian. Kata Rasul Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang tadi mengusung suamimu dan menguburkannya baru sampai di depan pintu. Dan mereka pun akan mengusung kamu juga keluar dari tempat ini. Mendengar hal itu, Alkitab mengatakan, rebahlah perempuan itu seketika itu juga dan putuslah nyawanya. Saudara-saudara, mungkin saudara akan berkata, waduh, untung ya Tuhan kalau ngamuk sekarang tidak seperti dulu. Betul saudara, kalau kita berdusta, bohong, menipu, kita tidak mengalami kematian seketika seperti Ananias dan Safira. Tetapi saudara, buah dari upah daripada tipu daya selalu kematian. Coba sekarang kita renungkan bersama. Kalau ada dusta, ada tipu daya dalam hidup pernikahan atau di dalam keluarga, maka pasti ada hal-hal yang hilang, tidak ada lagi. Misalnya, saling mempercayai sudah tidak ada lagi, alias mati. Keintiman, keakraban tidak ada lagi. Damai sejahtera di dalam pernikahan, di dalam keluarga hilang, tidak ada lagi, alias mati, saudara. Bayangkan juga kalau ada tipu daya dalam suatu usaha kerjasama bersama, di dalam suatu pekerjaan ada tipu daya, maka saudara tidak lagi usaha itu bisa diteruskan, karier itu bisa habis, saudara. Dan kalau saudara dan saya pertama kali kita itu berdusta, memang sulit. Tetapi kalau kemudian dusta, kecurangan, bohong, tipu daya, itu kita lakukan lagi kedua, ketiga kalinya, itu menjadi mudah.
Dan apa yang hilang? Dan apa yang mati, saudara? Hati nurani menjadi mati. Jadi, saudara-saudara, upah daripada tipu daya itu memang kematian. Dan yang lebih tragis lagi, kalau saudara dan saya, orang yang beriman, tapi saudara dan saya hidup di dalam kecurangan, di dalam tipu daya, saudara dan saya tidak lagi bisa menyaksikan tentang iman saudara kepada dunia. Alkitab mengingatkan kita bahwa pemazmur mengatakan, tidak akan ada orang yang melakukan tipu daya diam dalam rumahku, kata firman Tuhan. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Ini kata-kata pemazmur. Dan di dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang berlaku setia dikenannya. The Lord hates those who tell lies, but is pleased with those who keep their promises. Jadi saudara-saudara, kita memang hidup di dunia di mana kepalsuan dan tipu daya mungkin menjadi hal biasa. Tapi saudara dan saya sebagai milik Tuhan diminta untuk hidup di dalam kejujuran dan kebenaran. Kiranya kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami tahu dunia di mana kami hidup, standarnya adalah standar dunia. Tetapi kami milik-Mu. Engkau mengharapkan kami hidup di dalam kebenaran, berkata benar dan hidup benar, agar kami boleh sungguh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Putra-Mu kami berdoa. Amin.